Di 2024 nanti bukan melulu soal Anies, ditulis oleh Ahmad Reza dari siwar.com. Beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka, yang lain mengubah prinsip mereka demi partai mereka. Winston Churchill. Kita terlalu fokus terhadap Anies, lalu lupa poin pentingnya. Siapapun bisa memakai politik identitas, tidak harus selalu Anies. Tokoh-tokoh politik yang berseliweran saat ini mempunyai potensi yang sama, memakai politik identitas untuk menggolkan agenda mereka. Lihat saja para pemimpin daerah, tidak peduli dari mana latar belakang mereka. Apakah dari partai nasionalis, apalagi dari partai berbasis agama, mereka tidak segan dan risih untuk bekerja sama dengan ormas-ormas intoleran. Maka kemudian di lapangan kita melihat praktik diskriminasi, persekusi, dan intoleransi justru seperti diamini oleh aparatur-aparatur pemerintahan di daerah. Alih-alih menjadi tempat berlindung bagi semua komunitas masyarakat, aparat malah menjadi kepanjangan tangan ormas-ormas radikal dan intoleran. Di sini kemudian kita kadung percaya politik adalah soal kepentingan belaka. Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, namun yang terjadi mereka hanya mementingkan diri sendiri. Yosef Schumpeter. Mari sekarang kita cermati kasus-kasus intoleransi yang terjadi di tanah air. Misalnya yang terjadi pada kasus Ahmadiyah dan Syiah. Pejabat dan aparat di daerah tidak peduli dari partai nasionalis, apalagi agama, biasanya sejalan dengan ormas-ormas intoleran. Ketika ormas intoleran menyuarakan untuk menutup masjid milik Ahmadiyah, yang kerecep, malah Satpol PP-nya. Bupati dan wali kota pun seakan mengiyakan dan menurut saja pada tuntutan ormas ini untuk membatasi dan melarang aktivitas kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Apakah pernyataan saya mengada-ngada? Mari kita lihat penelitian dari Setara Institute. Dalam catatan Setara Institute sejak tahun 2007, salah satu persoalan terbesar intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB di Indonesia terletak pada level negara. Pemerintah selama ini lebih sering absen ketika kelompok minoritas diintimidasi, direstriksi, didiskriminasi, bahkan dipersekusi. Kalaupun hadir aparat pemerintah, termasuk aparat keamanan, cenderung berpihak pada kepentingan pelaku intoleransi dan pelanggaran yang mengatasnamakan mayoritas. Minoritas kerap kali dikorbankan dan dipaksa mengalah atas nama harmoni dan kerukunan. Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran KBB dengan 157 tindakan, baik dalam bentuk tindakan langsung atau violation by commission, peraturan intoleransi dan diskriminatif atau violation by rule, maupun pembiaran atau violation by omission. Maka kemudian kita mengerti mengapa Albert Einstein mengatakan politik lebih sulit daripada fisika. Sebab dalam fisika ada rumus-rumus yang ajak, tetap, sedangkan dalam politik serba cair. Tak jelas siapa musuh dan lawan. Yang abadi dalam politik semata-mata adalah kepentingan. Dan berbicara kepentingan, maka para pemimpin mulai dari level daerah hingga nasional, mereka takut kehilangan suara. Jadi mengharapkan mereka untuk membela kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, kelompok non-muslim sia-sia belaka. Hanya beberapa gelintir saja pemimpin yang berani membela kelompok-kelompok minoritas. Mereka tidak peduli dengan pemilu berikutnya. Apakah mereka akan terpilih kembali atau tidak? Salah satu kualitas semacam ini ditemukan pada sosok Gus Dur. Nah, kembali lagi ke soal Anies. Padahal bukan hanya dia seorang. Puan, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Erlangga, Muhaimin, AHY bahkan Ganjar sekalipun. Adakah jaminan mereka akan konsisten membela hak-hak minoritas dan tidak bermain mata dengan ormas-ormas intoleran? Apakah rekam jejak mereka bersuara lantang, menolak radikalisme dan memiliki narasi yang melawan jargon-jargon ormas-ormas semacam itu? Berkaca pada Anies dari sosok yang semula menggaungkan merajut tenun kebangsaan dan mengatakan FP sebagai ormas ekstremis di Pilpres 2014 lalu, berubah menjadi begitu mesranya dengan FPI dan imam besarnya Rizik Syihab pada Pilkada DKI 2017 lalu. Tahun 2024 adalah pertaruhan yang berat bagi bangsa ini. Pemerintahan Jokowi memang tidak sempurna, tetapi setidaknya Jokowi jauh lebih berani daripada SBY. Jokowi berani membubarkan ormas-ormas intoleran seperti FPI dan HTI. Meski anggota-anggota kedua ormas ini masih warawiri di bawah tanah hingga detik ini. Akankah penerus Jokowi melanjutkan legasi Jokowi atau malah seperti SBY yang lebih pada ormas-ormas intoleran? Semoga kita mendapatkan pemimpin yang mampu bertindak tegas dan menyadari bahwa kehadiran ormas-ormas intoleran adalah seperti sayap
yang memakan pondasi dan tiang persatuan bangsa. Jangan sekali-kali menoleransi kehadiran ormas-ormas intoleran. Bagaimana kalau menurut Anda? Bulan bahwa orang yang lahir dan kental berdarah Jawa. Mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi, semuanya lahir dan berdarah Jawa. Bahkan Presiden B.J. Habibie yang beretnis Gorontalo pun memiliki setengah darah Jawa yang diturunkan. Efek mimpi tidak kesampaian, Rizal Ramli curhat soal Capres Jawa versus luar Jawa. Ditulis oleh Chardi dari siwar.com. Rizal Ramli cerita mengenai latar belakang calon presiden 2024 berdasarkan suku seharusnya bukan menjadi kriteria yang dipersoalkan. Dia menanggapi hasil survei Populi Center terkait peta politik nasional jelang pemilu 2024. Dalam survei yang digelar 21-29 Maret 2022, 68,4% masyarakat setuju jika Capres di Pilpres 2024 berasal dari luar Jawa, sedangkan mereka yang menolak sebesar 14,6%. Kok setelah 76 tahun merdeka, soal Capres luar Jawa versus Jawa masih persoalan, kata Rizal Ramli dikutip dari akun Twitternya. Sebagai negara yang sudah merdeka puluhan tahun, Indonesia seharusnya lebih memilih sosok pemimpin yang mampu mengatasi beragam persoalan bangsa. Bukan lagi berkutat soal di mana asal capres yang dijagokan. Harusnya itu bukan kriteria, tapi integritas, visi, dan siapa capres yang bisa menyelesaikan krisis ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkuat persatuan, kata Rizal Ramli. Di satu sisi, saya juga setuju dengan Rizal Ramli. Sampai saat ini rasanya hanya kandidat dari Jawa yang lebih berpeluang. Bahkan ada semacam keyakinan kalau presiden di negeri ini haruslah orang Jawa. Dan memang sejarah sudah membuktikan itu. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga saat ini, kursi presiden Indonesia hampir selalu dipegang oleh tokoh berdarah Jawa. Soekarno berasal dari Blitar, Soeharto dari Bantul, Gus Dur dari Jombang, Megawati kelahiran Yogyakarta, SBY dari Pacitan, dan Jokowi asal Solo. Satu pengecualian adalah B.J. Habibie, kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan. Itu pun sebenarnya tidak bisa dihitung karena dia menjadi presiden menggantikan Soeharto yang lengser, bukan menjadi presiden karena dipilih. Tapi saya pribadi tidak terlalu memperdulikan soal ini, asalkan kerjanya becus saja. Kalau semua presiden seperti Jokowi, mau selamanya presiden dari Jawa juga tidak masalah.